Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan beragam topik yang hangat dan isu yang menarik yang ramai diperbincangkan di masyarakat. Bersama saya Priska Priscilla, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Sebelum kita undang tamu spesial kita hari ini, mari kita simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Di balik suara yang mengalun, ada mimpi yang pernah dibisikkan dalam sunyi. Mimpi untuk didengar, dikenal, dan menjadi cahaya di panggung suara Indonesia. Sejak puluhan tahun silam, ajang bintang radio telah menjadi saksi bagaimana suara-suara muda dari penjuru Nusantara berkumpul untuk satu tujuan, mewujudkan mimpi melalui musik. Di sini, bukan hanya suara yang dinilai, tapi jiwa yang bernyanyi dan ketulusan yang tercurah dalam setiap nada. Dari ruang audisi hingga panggung yang menentukan nasib, mereka bukan sekadar finalis, tapi pejuang suara yang mengubah mimpi menjadi kenyataan. Lalu, siapa mereka yang akan menjadi suara baru Indonesia? Dan apa makna panggung ini bagi perjalanan hidup mereka? Selengkapnya dalam Bincang Spesial. Musik selalu punya cara-cara tersendiri untuk menemukan jiwa-jiwa yang siap bersuara. Sebelum menjadi seorang penyanyi besar, para penyanyi tersebut berawal dari mimpi. Baik itu dari kamar pribadinya, panggung sekolah, panggung-panggung di daerahnya, hingga panggung sebesar Radio Republik Indonesia. Sebuah ajang kompetisi menyanyi yang berawal sejak tahun 1951. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan dua finalis dalam Bintang Radio Republik Indonesia 2025. Halo, selamat datang. Hai. Kali ini ada Tasya dan juga ada Hifni. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu, kira-kira mau dari Tasya dulu atau dari Hifni dulu nih? Kira-kira asal kalian dari mana? Boleh dari aku dulu aja. Halo semuanya, nama aku Anastasia Desi Putri Ivanka. Bisa dipanggil Tasya Ivanka aja. Aku dari RRI Semarang. Oke, dari RRI Semarang. Dan Hifni? Oke, halo teman-teman semuanya. Aku Hifni Zaidan Wafianggaraksa, biasa dipanggil Hifni. Aku perwakilan dari RRI Gorontalo. RRI Gorontalo. Oke, jadi di sini ada dari Jawa dan juga luar Jawa gitu ya. Ini menunjukkan adanya keberagaman yang cukup adil begitu ya dan merata pastinya. Oke deh, Tasya dan juga Hifni. Kira-kira kalau misalnya kita berbicara, sebelumnya selamat terlebih dahulu karena mereka berdua merupakan 10 besar yang berhasil melaju ke Jakarta mewakili daerahnya masing-masing. Jadi congratulations and welcome to Jakarta ya. Oke deh, Tasya, awalnya sebelum kamu mengikuti ajang ini, gimana sih ceritanya, latar belakangnya kamu tuh memiliki kesadaran, memiliki ketertarikan kalau kayaknya passion aku tuh nyanyi deh. Oke, jadi dulu itu waktu kecil tante aku tuh mengadakan kayak pesta ulang tahun gitu, Kak. Terus aku tuh pengennya nyanyi terus. Terus akhirnya mamah aku yang ngeh kalau kayaknya anak ini punya bakat nyanyi gitu. Terus habis itu dari situ mama aku langsung masukin aku ke les nyanyi. Dari umur 3 tahun aku udah mulai bernyanyi. Dari umur 3 tahun. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu sekarang umurnya berapa nih? Sekarang umurnya 21 tahun. 21 tahun, jadi hampir lebih dari 15 tahun ya, Iya. bahkan luar biasa. Nah kalau Hifni sendiri gimana? Kalau aku sendiri, aku tuh dari kecil sebenarnya suka nyanyi. Jadi kalau orang tua aku muterin kaset, VCD, itu aku selalu nyanyi naik-naik di atas meja. Oke. Cuman dari kecil itu orang tua aku nggak, karena background aku tuh nggak ada yang penyanyi sama sekali, Kak. Jadi di keluarga itu nggak ada yang penyanyi. Dan akhirnya tidak disupport, jadi tidak diarahkan ke sana. Dan aku cari jalan sendiri gitu. Jadi aku mulai aktif nyanyi itu di SMP, SMA lah gitu. Oke, berarti udah menyadari kalau suka nyanyi, tapi karena tidak ada yang mengarahkan, akhirnya tapi berhasil membuka jalannya itu sendiri gitu kan. Iya. Nah, pertama kali ingat gak sih belajar lagu apa yang bener-bener menjadi titik balik nih kayaknya, oh aku akan jadi penyanyi? Oh, apa ya? Dulu tuh aku waktu kecil, orang tua aku cerita. Jadi umur 2 tahun, itu aku katanya udah hafal sekitar 20 lagu. Oke. Luar biasa Aku ya. umur 2 tahun. Waktu itu yang paling aku ingat lagu Jawa, apa ya?
Anglia. Oh, malah dimulai dari lagu daerah ya? Iya. Oh, Lagu iya. itu. Oh, oke. Karena mungkin yang diputar dulu lagu-lagu daerah begitu ya? Iya, yang Oh, oke. sering Tapi dari dulu udah ada belum sih salah satu musisi ataupun role modelnya kamu nih, Tasya? Kira-kira yang benar-benar menginspirasi sampai kamu tuh benar-benar bulet ingin menjadi seorang penyanyi? Ada Kak, Raisa. Oh, Iya, oke. jadi dari dulu suka banget sama Raisa sampai aku pengen nih besok bisa jadi kayak Raisa gitu. Lagu apa sih yang bikin kamu benar-benar selalu dinyanyiin gitu? Selalu dinyanyiin lagunya Raisa itu yang Teka-teki. Oh, oke. Nanti ya kita akan mendengarkan lagunya dari suaranya Tasya secara langsung, tapi pasti pemirsa juga udah gak sabar, tapi ntar dulu nih. Nah, kalau balik lagi ke Hifni, kalau dari Hifni kira-kira role modelnya siapa? Kalau aku dari dulu suka banget sama Afgan. Oke. Karena Afgan menurut aku salah satu penyanyi pria terbaik di Indonesia. Dua-duanya genrenya pop gitu ya berarti ya. Oke deh, oke. Kirain ada yang dangdut gitu kan untuk membuat perbedaan dan melestarikan budaya Indonesia. Oke deh. Nah, kalau dari Tasya sendiri, apa sih Tasya arti musik buat kamu? Arti musik buat aku itu, musik dan nyanyi itu udah jadi salah satu bagian dalam hidup aku Kak, menurut aku. Karena memang Meresap tuh ya. Iya, karena memang dari kecil banget tuh udah nyanyi terus. Jadi kalau nggak nyanyi tuh rasanya malah kayak ada yang kurang gitu. Apakah dari dulu juga les vokal? Iya, dari dulu juga les vokal. Oh, oke. Berarti nggak berhenti sampai sekarang gitu ya? Iya, les nggak berhenti vokalnya? sampai sekarang. Luar biasa. Oke, nah kalau dari Hifni sendiri gimana? Kalau menurut aku arti musik itu, jadi musik itu bagi aku sarana buat melepaskan emosi, melepaskan untuk berekspresi lah. Jadi kalau misalnya aku lagi sedih, lagi galau, itu bisa dengerin musik yang pas dan itu aku bisa sampai nangis gitu. Oh, benar-benar menghayati gitu ya. Iya. Wah, kalian berdua nih suka nonton konser musik juga nggak sih? Jarang sih Kak. Oh, malah Iya, jarang ya? Iya. Oh, oke. Karena pengennya punya konser sendiri gitu ya. Oke. Nah, pertama kali denger ajang bintang radio ini, kapan sih? Kalau dari Tasya dulu deh. Pertama kali tahu ajang bintang radio ini 3 tahun lalu berarti Kak. Karena ini keempat kalinya aku ikut bintang radio. Oh, keempat kalinya. Iya, keempat kalinya. Oke, berarti di tahun-tahun sebelumnya belum rezekinya. Belum rezekinya. Oh, oke. Memang ya usaha tidak mengkhianati hasil ya. Iya. Oke. Nah, ini menarik nih pemirsa. Kalau ternyata ini adalah keempat kalinya Tasya ikut, berarti apakah ada evaluasi mendalam? Kayak Tasya tahu nih kurangnya di mana? Ataukah diberitahu evaluasi kurangnya apa? Atau gimana tuh prosesnya Tasya? Pastinya ada Kak. Karena tahun pertama itu Tasya alhamdulillah juara 2. Di daerah Semarang. berarti ya, Iya, di di Semarang. Semarang. Terus tahun kedua itu juga, tahun kedua itu masuk sampai ke nasional juga. Tapi hanya masuk ke 15 besar di nasional. Oh, berarti belum ke Jakarta atau belum ke pusat Ke ya Manado waktu itu. Ke Manado. Di Manado tahun itu. Terus tahun ketiga kemarin cuman masuk kurasi aja di Jakarta. Terus tahun ini alhamdulillah bisa masuk 5 besar. Akhirnya ya. Akhirnya. Apa sih semangatnya dari Tasya, niatnya kayak kenapa sih sampai Tasya tuh pokoknya aku harus masuk ke bintang radio Republik Indonesia ini? Karena Tasya pengen banget di bintang radio tuh karena bintang radio tuh beda dari ajang lainnya Kak. Apa tuh bedanya? Karena kalau ajang lainnya biasanya kan habis lomba juara mereka udah sampai situ aja. Tapi kalau bintang radio Indonesia ini Tasya lihat dari beberapa tahun ke belakang itu juga dibuatin single, dibuatin video klip, jadi kayak semakin berkembang gitu. Jadi Dan Tasya fokus gitu ya. Betul. Oke. Nah, tapi awalnya di 4 tahun lalu sebelum Tasya memutuskan untuk ikut bintang RRI ini, apa sih dorongan awalnya gitu kan? Kita tahu ada ajang-ajang lain di TV-TV lain gitu juga mungkin di tempat lain yang juga tidak kalah terkenalnya begitu. Kenapa tetap memilihnya bintang RRI? Dulu awalnya itu karena tahu dikasih tahu sama guru waktu dari SMA. sekolah? Iya, waktu SMA. Terus memang dulu masih takut Kak untuk ikut-ikut ajang kompetisi gini. Terus waktu pertama kali itu memang terpaksa ya Kak, karena waktu itu masih apa ini ya bintang radio, masih takut. Ini ajangnya gimana, tapi setelah tahu malah nagih gitu Kak sampai sekarang. Oke. Jadi
pengen aja ikut. Waktu terpaksa emang dipaksa siapa sih? Dipaksa guru? Iya, dipaksa guru. Oh, oke. Harus berterima kasih tapi Iya, kan? berterima kasih. Ya kan? Iya. Mau disebutin namanya nggak apa-apa loh. Kepada ibu atau bapak siapa yang telah Terima kasih mendorong. buat Miss Vita, guru les vokal aku yang dulu memaksa aku untuk ikut bintang radio karena itu aku jadi ketagihan sampai sekarang 4 kali ikut. Dan akhirnya bisa sampai di Jakarta gitu Alhamdulillah, ya iya. akhirnya. Oke, sekarang kalau Hifni sendiri, gimana cerita awalnya sampai bisa tahu dan ikut ajang Bintang RRI? Kalau aku beda sama Tasya. Jadi aku waktu itu ngefollow seseorang yang dia waktu itu lomba, sebut aja namanya ya. Boleh, Jadi boleh. aku waktu itu ngefollow Sabrina Leonor. Itu dia pernah ikut Bintang Radio di 2018 dan aku mengikuti keseruannya, kok kayaknya seru ya. Dari situ aku pengen banget ikut Bintang Radio. Cuman dari 2018 sampai dengan 2024 itu aku ketinggalan info terus. Jadi- Padahal udah follow. Apa belum follow? Aku ketinggalan info dan di situ kan aku punya teman-teman banyak. Jadi aku sama Tasya ini udah kenal dari sebelum Bintang Radio. Oh, memang udah kenal. Udah kenal. Oh, Nah, sama teman-teman lainnya, teman-teman penyanyi lainnya udah kenal dan mereka itu rata-rata pernah mengikuti Bintang Radio. Nah, dari situ aku, wah, masa aku nggak ikut? Masa circle aku pada join Bintang Radio, kok aku nggak gitu. Oke. Akhirnya aku tahun ini harus ikut. Oh, oke, berarti bener-bener baru ikut pertama di tahun ini? Iya. Wah, luar biasa, langsung masuk 10 besar ya. Alhamdulillah. Oke, tapi Hifni sendiri tuh di Gorontalo juga pernah mengikuti ajang-ajang lain yang serupa dong? Di Sulawesi aku pernah ikut ajang lomba menyanyi sih, Kak. Cuman tidak berhasil menjadi juara 1 waktu itu, cuman juara 2 gitu. Oke, nah tapi ada nggak sih di bayangan Hifni kalau misalnya tahun ini Hifni belum berkesempatan untuk mengikuti Bintang RRI ini, ada nggak kepikiran tahun depan akan coba lagi atau kayak Tasya nih akan coba terus pokoknya? Jadi kalau Bintang Radio itu kan ada batasan umurnya. Betul. Batasannya itu 25 tahun dan aku sekarang 24 tahun. Oke. Jadi mau tidak mau Harus. tahun ini atau enggak tahun depan. Oh, oke. Jadi kesempatan itu cuma 2 kali. Betul. Oke. Untungnya berhasil di tahun Untungnya ini tahun gitu ya. pertama dan tahun terakhir. Oke deh. Nah, awalnya ketika kamu ikut ajang Bintang RRI sendiri, kamu tuh berekspektasi apa sih? Apakah kamu yakin kayak, oke, aku akan ke Jakarta dan aku akan menang, mengharumkan nama Gorontalo atau gimana tuh Hifni? Jadi waktu pertama kali aku ikut Bintang Radio, aku tuh cuman pengen menjadi perwakilan dari daerah gitu. Jadi nggak ada bayangan sama sekali untuk menjadi top 5 ini tidak terfikirkan. Sebenarnya nggak nyangka aku bisa masuk ke Jakarta ini. Oke, nah kalau dari Tasya sendiri gimana? Pastinya kalau udah nyampe ke Jakarta pengennya melakukan yang terbaik ya Kak. Bisa mengharumkan nama RRI juga. Tapi balik lagi itu tergantung rezeki masing-masing pastinya. Betul. Oke. Nah, tapi kalau dari Tasya sendiri nih, Tasya kan dari kecil memang sudah sadar bahwa passionnya di musik. Iya. Kira-kira kalau misalnya bukan musik, kira-kira Tasya akan mengekspresikan hidupnya melalui media apa sih? Ada pikiran sampai ke situ nggak? Ada Kak, ada. Wah, apa nih? Pengen jadi atlet. Oh, pengen jadi atlet? Atlet apa itu? Atlet lari. Ini beneran sih Kak, Oke. aku pengen jadi kalau nggak ke nyanyi, pengennya jadi atlet gitu. Kenapa bisa sampai ke atlet lari? Itu kan sangat jauh berbeda nih kan? Iya. Nggak tahu ya Kak, itu kayak pikiran random aja sebenarnya kayak pengennya jadi atlet lari gitu. Oke, tapi apakah ada training serupa yang dijalani seintens kamu latihan nyanyi? Enggak ada. Nggak ada. Jadi sekedar keinginan semata ya? cuma Oh, oke. Nah, kalau Hifni sendiri? Kebetulan aku punya hobi lain, Kak. Jadi selain aku suka nyanyi, aku suka jalan-jalan. Oke. Jadi aku suka, kalau di Sulawesi itu kan alamnya bagus banget Benar. ya. Jadi aku sebisa mungkin menjelajahi alam-alam Sulawesi. Dan sejauh ini teman-temanku yang di sosmed pada pengen ke sana. Oh, oke. Berarti content creator, Betul. traveling, / tour guide gitu ya. Boleh. Benar. Apalagi di Gorontalo sangat terkenal dengan Shirley, iya. ya kan, yang indah banget gitu kan. Semoga pemirsa juga punya kesempatan nih untuk berkunjung ke sana.
Nah, kita balik lagi. Kalau misalnya berbicara mengenai kompetisi gitu ya, pada awalnya, pernah nggak sih kalian tuh ada yang punya perasaan, aduh kayaknya suaranya belum standar lomba deh nih. Kayak masih kurang nih sebenarnya gitu. Pernah nggak punya perasaan itu? Pernah banget. Iya, Pernah banget. Apa yang kalian lakuin setelah itu? Kalau dari aku sih, dulu memang kan sebelum sama guru vokalku yang ini, ada lagi Kak, aku les di suatu tempat juga, tapi belum rezekinya menang gitu. Terus kayak pengen serius aja, mungkin dulu nggak serius karena memang waktu SD ke SMP itu belum kayak yang sadar bahwa aku tuh passionnya dinyanyi banget gitu. Jadi sadarnya tuh waktu SMA. Jadi waktu SD SMP itu kayak masih nyanyi tuh jadi mainan aja. Terus akhirnya di situ banyak ikut lomba, tapi kok nggak pernah menang. Maksudnya menangnya cuman harapan, juara. Masih harap-harap ya? Iya, masih harap-harap. Terus akhirnya SMA itu mulai fokus sama nyanyi, dan alhamdulillahnya dari situ baru ada jalannya. Berarti baru menemukan mentor yang tepat, bisa kita bilang seperti itu kali ya, lebih tepat dan lebih cocok untuk kamu. Kalau dari Hifni sendiri gimana? Kalau aku, kebetulan aku nggak punya, selama kemarin-kemarin itu nggak ada coachnya Kak. Jadi selama ini latihan secara otodidak berarti? Mandiri. Oh, amazing. Gitu. Jadi aku lihat, kok aku lomba, kan aku sebenarnya waktu SMA itu sering banget lomba vokal group gitu. Dan kalau aku vokal group rame-rame itu sering menang kalau ramean. Cuman kalau aku dilepas sendiri itu nggak pernah menang gitu. Nah akhirnya waktu belakangan ini itu aku ikut lomba nyanyi solo vokal. Kok tidak menang juga gitu. Akhirnya aku berlatih terus dari cari-cari referensi di YouTube gitu-gitu, dan akhirnya bisa sejauh ini gitu. Luar biasa sekali ya, tentunya kisah perjalanan mereka ini sangat menarik melihat keduanya muncul dari jalur yang berbeda. Yang satu memiliki semangat yang luar biasa, pantang menyerah, mencari coach hingga yang menemukan yang cocok dan tentunya berhasil melaju ke Jakarta. Sedangkan yang satu lagi ternyata belajar secara otodidak, mencari jalannya sendiri, tapi keduanya berhasil bertemu di Jakarta dan melaju ke 10 besar ataupun top 5 putra dan juga top 5 putri. Tentunya ini semangat yang bisa ditiru oleh para pemirsa di rumah, semangat yang pantang menyerah dan percaya akan kemampuan diri sendiri. Tentunya ini adalah sebuah mimpi yang nantinya sederhana namun pasti akan tumbuh besar. Apalagi ketika mereka berdua sudah ada di panggung sebesar Bintang Radio Republik Indonesia. Selanjutnya kita masih akan berbincang mengenai perjalanan mereka di panggung Radio Bintang Indonesia. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Kembali lagi di Bincang Spesial karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Pemirsa, tadi telah kita dengarkan sejenak latar belakang dari kedua finalis muda kita yang menjadi 10 besar finalis Bintang Radio Republik Indonesia yang berhasil melaju ke Jakarta. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh, tentunya pasti para pemirsa juga penasaran dong kira-kira kualitas dari suara mereka tuh sejauh apa sih bagusnya gitu kan. Untuk itu sebelum memulai berbincang, aku akan memberikan waktu kepada Tasya dan juga Hifni. Silahkan, ini adalah panggung kalian. Silahkan masing-masing menyanyikan satu buah lagu dari Raisa dan satu buah lagu dari Afgan. Wow. Siapa duluan nih yang mau mulai? Singkat aja, singkat refnya. Oke. Aku dulu kali ya. Hifni dulu, oke, silahkan. Pesona indah wajahmu mampu mengalihkan duniaku. Tak henti membayangkanmu, terganggu oleh cantikmu. Beda ya, kalau penyanyi tuh kita minta nyanyi on the spot, mulus-mulus aja, tanpa mic, tanpa backing vokal, tanpa back song ya kan, mulus aja. Oke, sekarang gantian, gilirannya Tasya. Oke. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-tekimu. Mungkinkah ku temukan jawaban teka-tekimu.
Oke. Luar biasa ya, sangat mulus gitu kan. Pantas mereka berdua berhasil melaju ke Jakarta. Dan tentunya suara mereka berdua ini didapatkan dengan tidak mudah. Tentunya berawal dari mimpi, panggung yang kecil hingga akhirnya berhasil melaju ke Jakarta. Pastinya para pemirsa di rumah juga ingin mengetahui kira-kira proses perjalanan panjangnya itu gimana sih gitu kan. Mengingat ini adalah ajang nasional yang diselenggarakan dari setiap kota dan juga kabupaten di Indonesia. Jadi bukan tiba-tiba melaju begitu saja ke Jakarta ataupun ke panggung nasional. Jadi selanjutnya kita akan dengarkan bersama. Kembali lagi nih ke Tasya terlebih dahulu. Tasya, sudah yang keempat kalinya Iya. mengikuti ajang Bintang Radio Republik Indonesia. Dari awalnya itu gimana sih awal pendaftarannya, proses audisinya? Seberapa lama sih kamu tuh harus menunggu dan menanti di dalam ruangan? Apakah ruangannya dingin atau gimana? Coba digambarin nih ke teman-teman yang ada di rumah. Oke, kalau Bintang Radio tahun ini itu agak berbeda dari Bintang Radio sebelumnya. Karena tahun ini audisinya tuh sangat panjang, Kak. Jadinya melewati beberapa tahapan. Jadi kalau dulu itu kita menang di Bintang Radio RRI Semarang, kita langsung bisa ke nasional. Tapi kalau tahun ini berbeda karena tahun ini kita menang di RRI Semarang, terus kita lanjut bikin video untuk Korwil. Jadi Korwil itu kalau di Semarang lawannya adalah Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, sama Semarang. Jadi melawan mereka dulu yang keren-keren Di juga. daerah dekat-dekatnya. Iya. Lalu baru dipilih di nasional, dijuri lagi, baru masuk ke nasional. Oke, berarti ada perbedaan satu tahapan yang lebih luas lagi gitu ya. Iya betul, Kak. Kira-kira dari tahun-tahun sebelumnya dan juga tahun ini, dulu tuh di Semarang ada berapa sih pesertanya? Kalau dulu di Semarang itu, kalau buat video itu mungkin 50-an lebih, Kak. Terus kalau udah terpilih 10 besar, 5 cewek 5 cowok, baru nanti dipilih juara 1, 2, 3-nya gitu. Oke, tapi ketika awal audisinya itu, seberapa tinggi sih minat ataupun antusias dari masyarakat yang ada di kota Semarang? Kamu tahu nggak kira-kira mungkin ada 100, 200 atau mungkin 1000? Banyak sekali, Kak, kalau misal Bintang Radio itu pasti peminatnya banyak. Mungkin di Semarang itu ada 100 lebih. Oke. Iya. Luar biasa ya, berarti dari 100 berkompetisi di Semarang, maju lagi ke Korwil, Iya. penjurian lagi, baru sampai ke tingkat nasional. Memang cukup panjang ya pastinya. Iya. Nah, kira-kira waktu di audisi daerah sendiri itu juga ada berapa lagu sih yang perlu dinyanyikan? Kemudian ada ketentuannya apa saja sih? Kalau waktu di daerah, sama kita menyanyikan 3 lagu, yaitu lagu daerah, lagu rock, dan lagu wajib. Oke, daerah, rock, dan juga lagu wajib. Iya, betul. Lagu wajibnya apa? Lagu wajibnya aku bawain Pernah Berjuang dari Maria Pudesa. Oke. Nah itu kalau di Semarang. Kalau di Hifni, di Gorontalo, gimana? Kalau di Gorontalo itu Kak, kita seleksinya waktu itu ada 2 tahap. Jadi untuk memenangkan menjadi perwakilan dari Gorontalo itu ada 2 tahap. Yang pertama itu penyisihan. Waktu itu diselenggarain di mall. Pesertanya iya sekitar 50 kayaknya. Itu cowok-cewek. Kemudian dipilih 7 putra 7 putri. Dan putaran kedua di final itu lagunya diacak. Jadi untuk lagu daerahnya diacak, lagu pop atau rocknya itu juga diacak. Nah waktu itu kebetulan aku dapat lagu dari Banjarmasin, Sapu Tangan, Babuncu Ampat, sama satu lagi lagu Rumah Kita. Diacak tuh maksudnya dari lagu-lagu peserta yang sudah disetorkan kemudian diacak atau bagaimana? Jadi di Bintang Radio ini dari tahun ke tahun sistemnya sama Kak. Jadi sudah ada list-list lagunya. Gitu, sudah ada list lagunya. Misalkan 10 lagu gitu. Terus kita harus pelajari itu. Dan nanti di spin dapatnya lagu apa, itu yang kita bawain. Oh, I see. Menarik. Ketika momen tersebut deg-degan dong pastinya. Ya nggak sih? Benar. Nah, tapi selain deg-degan ada nggak sih rasa-rasa lainnya? Jadi waktu itu aku sebenarnya kan kita udah tahu nih lagunya apa-apa aja listnya. Nah ada beberapa lagu yang aku hindarin, termasuk lagu Rumah Kita. Karena lagu Rumah Kita yang ada di Bintang Radio ini menurut aku apa ya, susah buat diapa-apain gitu loh Kak. Maksudnya, susah dimodifikasi. Bener. Jadi karena ini kan lagu udah lama kan lagu Rumah Kita.
Beda sama lagu-lagu yang zaman-zaman sekarang kayak Afgan gitu-gitu. Jadi aku, waduh, kok dapat lagu Rumah Kita, aku harus gimana gitu. Tapi dengan bantuan dari teman-teman aku yang alumni Bintang Radio, terus aku ngulik-ngulik lagunya juga, akhirnya bisa membawakan lagu itu dengan baik. Dan kemarin waktu aku udah menang di Gorontalo, terus kan di Korwil ya Kak ya. Kalau 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 kami Korwilnya di Manado, itu ada Manado, Gorontalo dan Tahuna. Di spin lagi dan aku dapat lagu sama Rumah lagi. Kita lagi. Emang kadang kalau misalnya sesuatu yang kita hindari malah jadi makin deket ya kan. Tapi itu kan menunjukkan bahwa Hifni adalah seseorang yang siap untuk menyanyikan lagu apa saja dalam berbagai kondisi ya kan. Sisi positifnya dari situ. Nah Hifni, tapi ketika momen itu ada berapa hari sih memang waktu latihannya ketika diberikan list 10 lagu hingga ke perputaran spin wheel lagunya? Ada berapa hari untuk latihan dan prepare? Kalau waktu itu, kalau aku nggak salah ingat ya, hari Senin itu kita technical meeting, kemudian hari Selasa break, hari Rabu kita harus tampil. Oh, oke. Kita harus hafalan 2 lagu. Oke, jadi jedanya benar-benar singkat gitu ya, bahkan sebenarnya nggak nyampe 2 hari gitu. Nah, apakah hal tersebut juga terjadi di Semarang atau waktu latihannya lebih panjang? Kalau di Semarang kita bebas milih Kak. Oh bebas. Jadinya lebih mudah. Enak. Iya. Oh oke, berarti memang setiap wilayah satuan kerja itu memiliki Peraturan masing-masing. ketentuannya masing-masing ya, berbeda-beda berarti. Oke. Nah, kalau dari Tasya sendiri, kita balik lagi ke Tasya. Kira-kira tantangan yang paling berat yang dihadapin selama audisi itu apa? Boleh kamu ceritain dari audisi pertama, kedua, ketiga sampai sekarang, atau misalnya yang paling banget dari keempat audisi itu? Tantangannya tuh ya di audisi ini Kak, karena saat ini kan Tasya kuliah di semester 5, jadinya membagi waktunya itu yang susah banget. Jadinya di semester 5 ini udah ada kayak mau magang, terus ada mau KKN juga, jadinya susahnya tuh di ngatur waktunya sih Kak. Jadi ngatur antara nyanyinya, latihannya mau kapan, terus mau kuliahnya, apalagi kerja kelompok bareng teman-teman kan kita juga harus menyesuaikan Jadwal. waktu teman-teman juga. Jadinya yang menjadi tantangan tuh di situ, di waktu sih. Oke, nah kuliahnya sendiri jurusan apa? Jurusan seni musik juga kah atau apa tuh? Bukan, kuliahnya jurusan ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Iya. Masih ada merepet gitu Iya. ya jalurnya, masih deket gitu ya. Iya. Kirain mungkin jurusannya atlet olahraga, pendidikan seni olahraga gitu kan. Nah, oke. Nah, kalau berbicara tentang kesibukan, kalau Hifni sendiri juga kesibukannya apa nih saat ini? Kalau aku kerja di pemerintahan Kak, Oke. di salah satu kementerian. Cuman aku dapat instansi vertikalnya di Sulawesi. Oh, oke. Berarti bukan mutasi ataupun perpindahan ke Jakarta gitu ya. Berarti masih di daerah Gorontalo dan sekitarnya gitu ya. Kebetulan aku instansinya, kantor aku di Sulawesi Tengah Kak. Gitu. Oke. Nah, kalau dari Hifni sendiri tadi tantangan apa sih yang paling berat? Apakah pemilihan lagu Rumah Kita itu atau ada cerita lain yang lebih mengesankan? Jadi justru tantangan terberat itu bukan dari lombanya Kak. Jadi di luar lomba. Jadi tantangan waktu itu aku harus bagi waktu sama kayak Tasya. Karena kan aku kerja Kak. Jadi harus mikirin cuti berapa hari. Terus aku harus minta izin dan lain-lain. Kemudian aku tuh tinggalnya bukan di Gorontalo. Jadi aku tinggalnya di Sulawesi Tengah. Dan untuk menuju ke Gorontalo itu membutuhkan 2 jam perjalanan naik mobil ke pelabuhan, kemudian dari pelabuhan ke pelabuhan Gorontalo itu 10 jam. Oh, luar biasa. 12 jam minimal ya berarti Iya. untuk sampai di Gorontalo gitu ya. Iya, memang dilemanya sebagai seseorang, kita bisa sebut entertain lah ya. Seseorang yang memiliki jiwa seni ditambah dengan harus masih bekerja, itu memang dilemanya pasti utamanya soal waktu gitu kan. Nah, tapi kalau dari dukungan orang tua dan juga dukungan teman-teman sendiri, pastinya full support atau gimana? Iya, alhamdulillahnya aku memiliki teman-teman kantor yang suportif, punya atasan yang support juga, karena kalau misalnya atasan gak support kan aku nggak bisa ada di sini. Betul. Gitu. Jadi aku bersyukur banget punya atasan yang baik banget bisa ngizinin aku sampai ke sini. Terus orang tua, teman-teman
itu juga support aku untuk ikut lomba ini. Oke, ketika kamu berhasil memenangkan di wilayah Gorontalo, kemudian maju ke Korwil, dan kemudian dinyatakan lolos ke babak nasional untuk ke Jakarta. Apa sih reaksi dari atasan kamu? Apakah langsung melogokan atau mereka udah tahu, oh iya kita percaya Hifni akan menang, jadi mereka sudah memberikan dispensasi untuk itu atau gimana? Jadi sebenarnya gini Kak, karena selama ini aku itu jadi perwakilan dari kantor aku di lomba tingkat instansi gitu, dan alhamdulillah selalu juara 1. Kemudian di kementerian, satu kementerian aku juara 1 juga mewakili instansi aku. Jadinya orang-orang kantor itu udah nggak kaget gitu. Oh iya, sudah terbiasa ya. Udah terbiasa. Tapi akunya sendiri nggak nyangka untuk 5 besar ini, karena aku kan tahu kalau bintang radio ini agak berat Kak lombanya, beda sama lomba-lomba lainnya. Jadi aku nggak nyangka, makanya waktu itu waktu pengumuman aku 5 besar, aku terharu sampai nangis. Oh, sangat menyentuh gitu ya, Bener. karena di luar prediksi meskipun berekspektasi ya kan. Perjuangannya capek Kak. Nah oke, sekarang kalau Tasya sendiri gimana dukungan dari teman-teman dan keluarga udah pasti support lah ya, karena kan dari kecil juga sudah memang diarahkan. Tapi kalau dari kampus mungkin apakah ada kendala atau gimana? Kalau kampus, alhamdulillah juga sama kayak Kak Hifni, itu didukung banget karena juga di sana kebetulan Tasya masuk ke kampus juga dengan beasiswa menyanyi Kak. Ya, jadi dari menyanyi luar juga biasa. bisa masuk ke kampus itu. Jadi kalau Tasya mau nyanyi pasti didukung sama kampus. Oke, karena udah dikasih beasiswa lewat jalur penyanyi, nggak Iya. apa-apa loh kalau mengucapkan terima kasih kepada kampusnya, disebut aja namanya, nggak iya. apa-apa. Buat kampus aku di Semarang, Universitas Semarang, terima kasih banyak sudah memberikan izin kalau misal Tasya ada lomba. Izin itu sangat berarti banget buat Tasya, karena kalau nggak ada izin Tasya nggak bisa nyanyi dan nggak bisa sampai Jakarta. Oke, memang ini. luar biasa ya dukungan baik itu dari kantor, kampus, instansi dan juga keluarga itu juga pastinya mendukung gitu kan. Nah, kalau Tasya sendiri selain berkesibukan menjadi seorang mahasiswa, apakah ada kesibukan lainnya? Ada Kak. Apa tuh? Nah, kalau di hari Jumat, Sabtu, Minggu biasanya Tasya freelance penyanyi wedding, pokoknya event-event yang membutuhkan penyanyi. Dan setiap harinya biasanya menjadi live streamer. Menyanyi juga. Bener-bener padat ya, berarti jadwalnya bener-bener nonstop bernyanyi gitu kan. Ini yang harus ditanyakan nanti pasti adalah tips bagaimana caranya menjaga suara, ya nggak sih? Karena berarti kan suaranya nonstop gitu kan. Nah, tapi sebelum ke situ aku juga mau tahu dong, kira-kira udah menjelang grand final ke Jakarta, sedikit lagi menjelang hari-hari grand final. Persiapannya sudah sejauh mana? Terutama kembali lagi untuk menjaga suara. Dari Tasya dulu. Persiapannya pastinya selain menjaga suara, itu latihan dengan terus-menerus. Pastinya dari kemarin kita juga masing-masing peserta tuh latihan di kamar terus Kak. Kalau ada waktu selang pasti latihan, kalau ada waktu break sedikit pasti latihan gitu. Jadi selain latihan juga mental juga persiapan, karena besok di sana juga akan merasakan adrenalin yang kayak deg-degan gitu. Itu sih Kak. Jadi latihan sama persiapan mental dan berdoa. Nah, kalau dari Tasya balik lagi, apa tipsnya untuk menjaga suara? Kan latihan terus suara dong. Gimana tuh caranya? Sebenarnya sedikit lucu Kak ini, karena fun fact dari aku merasa suaraku bisa keluar itu kalau sebelum nyanyi aku makan dulu. Oh oke. Iya. Makannya ada spesifik nggak tuh? Makan apa atau makan apa aja? Makan apa aja yang penting ada nasinya. Oh yang penting ada nasinya. Iya. Jadi gorengan tuh nggak bermasalah ya? Kalau semisal mau lomba dihindari dulu. Oh tetap gorengan. dihindari. Iya. Oh kirain ya apa aja tetap jadi gitu kan. Berbeda nih mungkin kan. Oke. Nah kalau dari Hifni sendiri gimana? Kalau aku tips buat jaga suara kayaknya nggak ada sih Kak. Karena aku juga sering habis suaranya. Karena aku tipikal penyanyi yang gampang capek gitu. Jadi kalau nyanyi terus diporsir itu suaranya bakal habis. Mungkin karena faktor U juga kali ya. Bener, Faktor dia kan lebih usia. muda. Iya kan? Itu dia mungkin. Dari ratusan finalis lainnya dari tahap audisi di satuan kerja, kota, kabupaten hingga ke Korwil sampai sekarang. Momen apa sih atau pembelajaran apa yang paling besar yang kamu rasain yang ini jadi bekal utama kamu untuk berkompetisi di Jakarta hari ini?
Oke, kalau aku sendiri pembelajaran hidup ya Kak ya, pembelajaran hidup terbesar selama kemarin yang aku lalui itu adalah aku belajar bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Hmm. Karena ini fun fact ya Kak ya. Mm-mm. Jadi waktu aku lomba di Gorontalo itu jadwalnya itu ada perubahan-perubahan. Nah masalahnya aku kan kerja di kantor Kak. Mm-mm. Dan itu nggak bisa, mestinya nggak bisa fleksibel, Sembarangan nggak bisa cuti. sembarangan gitu. Akhirnya aku dari Gorontalo waktu itu balik lagi nih ke Sulawesi Tengah. Oke. Terus itu aku udah mempersiapkan lombanya itu kan katanya hari Rabu ya. Dari Luwuk ke Gorontalo itu ada pesawat Kak hari Rabu pagi. Aku mikirnya hari Rabu malam nih lombanya. Ternyata panitianya bikin hari Rabu pagi. Sedangkan pesawat aku delay. Pesawat aku delay, lombanya jam 10. Terus pesawat aku baru berangkat jam 1:30 siang. Tapi panitianya tuh baik banget mau nungguin karena memang kan kesalahannya itu bukan murni di aku. Jadi akhirnya panitia nunggu aku dan aku baru nyanyi jam berapa? Jam 3 sore. Oke. Dan untungnya alhamdulillah aku dipilih sebagai perwakilan Gorontalo. Jadi apa ya, dengan segala ujian, Betul, dengan dan segala keriuhannya rintangan, itu. alhamdulillah aku bisa masuk ke tahap ini. Dan itu menurut aku ya memang rezeki sudah ada yang ngatur. Memang sudah jalan Tuhan. Iya, Iya. dan nanti siapapun yang juara juga sudah digariskan. Jadi aku belajar untuk tulus. Legowo, let it Legowo. go Ya. gitu ya. Oke, nah kalau dari Tasya sendiri, ada nggak kira-kira? Sebenarnya ada juga samanya sama kayak Kak Hifni juga, kayak rezeki itu udah ada yang ngatur. Tapi ada satu lagi Kak, Apa tuh? usaha tidak akan mengkhianati Mengkhianati hasil hasil. gitu. Jadi udah ikut 3 kali, sebenarnya tahun ini tuh udah mikir gini, aduh kayaknya kalau tahun ini nggak masuk ke nasional pun kayaknya udahlah tahun besok nggak usah ikut, karena udah 4 kali masa kayak kok nggak bisa terus gitu. Jadinya di situ Tasya lebih berusaha dan alhamdulillahnya masuk sampai ke Jakarta. Oke, luar biasa sekali tentunya. Lagi-lagi kita mendengarkan beberapa fun fact yang muncul dari teman-teman finalis ini, yang dimana bahwa usaha-usaha mereka itu akan membuahkan hasil yang maksimal, semoga tentunya menjelang acara grand final nanti. Tentunya tidak ada kesuksesan yang datang tanpa adanya yang proses yang panjang. Dan di balik setiap penampilan yang memukau, pastinya ada latihan, air mata, doa, perjuangan yang tiada henti, baik dari diri mereka sendiri ataupun dari orang lain. Dan tentunya kini mereka berada di ambang grand final, di mana beberapa hari lagi, sesaat lagi akan membawa harapan dan semangat baru. Tentunya setelah ini kita akan mengetahui bersama kira-kira apakah harapan mereka dan rencana mereka ke depannya setelah mengikuti ajang Bintang Radio Republik Indonesia. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Kembali lagi di Bincang Spesial, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa akhir dari sebuah kompetisi bukanlah titik akhir, namun itu adalah sebuah awal permulaan. Permulaan menuju awal dunia yang baru, menuju awal karir yang baru, dan juga kesempatan yang baru. Tadi pada segmen sebelumnya kita telah menyaksikan bersama bagaimana perjuangan mereka melalui tahapan audisi yang begitu panjang, hingga mereka bisa berhasil melaju ke Jakarta dan berbincang spesial dengan kita di edisi kali ini. Setelah ini kita akan berbincang lebih jauh dan kita akan mengetahui kira-kira apakah harapan mereka di masa mendatang dan juga kira-kira apakah yang akan mereka lakukan. Kembali lagi Tasya dan Hifni. Tasya, sesaat lagi kita akan melalui masa grand final. Apapun itu hasilnya, kamu sudah berhasil melaju ke top 5, yang dimana itu adalah sebuah prestasi yang tidak mudah dan kamu juga menyadari hal tersebut. Setelah ajang ini, kalah ataupun menang, dan sebenarnya semuanya sudah menang gitu ya, karena kan semuanya sudah ke Jakarta. Apa sih ekspektasi kamu setelah ajang ini berakhir? Pastinya kalau ekspektasi itu orang pengennya tinggi ya Kak. Jadi mimpiku sebenarnya habis mengikuti ajang Bintang Radio ini adalah bisa punya lagu, bisa punya album-album lagu yang bisa didengarkan dan diminati oleh
seluruh warga Indonesia pastinya, atau bisa nyampe ke internasional. Amin. Amin. Dan pastinya tetap pengen mengikuti ajang-ajang kompetisi lainnya yang mungkin di internasional gitu-gitu. Yang levelnya lebih besar lagi Iya. pastinya ya. Oke, nah kamu sendiri tuh ingin dikenal sebagai pribadi yang seperti apa sih? Penyanyi apa sih? Penyanyi pop, pop banget, atau pop Gen Z, atau pop apa tuh? Pengen dikenal sebagai penyanyi pop banget. Pop banget gitu ya. Pokoknya semua lagu pop khatam gitu ya. Iya. Oke, tapi kalau lagunya misalnya requestnya lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah gitu kan. Kalau di kondangan-kondangan daerah kan suka banyak tuh. Nah itu gimana? Itu bisa Kak, jadi mungkin Kak Ifni juga ngerasain kalau penyanyi itu sebenarnya harus bisa semua all genre kalau acara wedding, tapi kita tetap fokusnya di satu gitu. Oke, Kak. di pop gitu ya. Iya. Oke, nah kalau Hifni sendiri ekspektasinya apa nih? Kalau aku sih Kak ya, sebenarnya aku nggak berharap banyak ya untuk ajang ini. Maksudnya aku setelah lulus dari Bintang Radio, harapanku itu adalah semoga Bintang Radio bisa membuka berbagai peluang di bidang-bidang lainnya. Jadi karena aku menyadari penyanyi-penyanyi di Indonesia itu sudah sangat banyak dan persaingannya sangat ketat. Jadi semoga bisa bukan hanya dari bernyanyi, tapi bisa membuka jalan-jalan lainnya selain di musik. Oke, nggak muluk-muluk gitu ya. Yang pasti di mana ada kesempatannya cocok ambil bungkus gitu ya. Nah kamu sendiri juga ingin dikenal sebagai penyanyi apa sih? Sebagai penyanyi pop juga atau apa? Aku tuh pengen dikenal sebagai penyanyi yang serba bisa. Jadi bisa genre pop, bisa genre jazz, dangdut, gitu. Koplo ya kan, semuanya kan, internasional, musik internasional juga bisa gitu kan. Oke deh. Nah, balik lagi ke Tasya. Kalau kamu boleh menyampaikan ke teman-teman kamu yang masih lebih muda lagi dari kamu, meskipun kamu juga masih sangat amat muda gitu kan, kira-kira pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke mereka? Oke. Buat teman-teman semuanya, Tasya dari dulu punya moto Kak, yaitu turn the pain into the power. Jadi ubah rasa kesakitan menjadi kekuatan. Kekuatan untuk maju lebih-lebih lagi. Jadi semuanya yang mempunyai mempunyai kayak ketakutan, kekurangan itu jangan nyerah. Karena kalau misal kita jadiin itu kekuatan kita, itu pasti kita akan lebih maju lagi. Oke, singkat, padat, menyelus, paham pasti pemirsa ya. Oke, kalau Hifni, kira-kira pesannya apa nih untuk teman-teman yang belum berani melangkah, belum berani memulai? Pesannya buat teman-teman apa ya? Let it flow aja. Berpasrah aja ya. Kalau udah jalannya pasti dapat gitu ya. Tapi buat Tasya sendiri, apa sih makna suksesnya untuk Tasya? Apakah ketenaran, karya, atau sesuatu yang lain? Makna sukses menurut aku tuh bisa bisa membahagiakan orang-orang terdekatku yang selama ini mendukung aku gitu. Jadi kayak keluarga, mama, kakak, pokoknya semua keluarga yang mendukung aku tuh aku bisa membagikan mereka. Dan dari dulu aku pengen banget kayak punya album sih Kak, album kayak lagu-lagu aku yang bisa diminati. Jadi kalau mungkin suatu saat aku punya lagu dan punya album dan itu bisa dinikmati sama orang-orang, itu menurutku sebuah kesuksesan. Oke, sedikit lagi pastinya ya, berhubung udah nyampe juga gitu kan di Jakarta. Semoga dengan adanya teman-teman yang menonton video ini nanti mungkin ada produser, komposer atau siapapun yang nanti bisa kontak Tasya. Amin. Nah kalau Hifni sendiri sudah semakin dewasa, semakin realistis, ya kan? Dari tadi kita sudah berbincang, kira-kira makna kesuksesannya apa sih? Ya hampir sama lah kayak Tasya. Jadi menurut aku kesuksesan adalah gimana aku bisa membahagiakan orang-orang terdekat gitu. Dan kemarin aku itu ikut PNS Kak. Itu ya karena ingin membahagiakan kedua orang tua tentunya kan. Dan karena aku sudah membahagiakan kedua orang tuaku, udah goal nih ibaratnya. Nah sekarang gantian, aku dari kecil kan pengen jadi penyanyi ya. Sekarang gantian aku mewujudkan impianku gitu.
Sekarang kalau Tasya gimana? Dalam 5 tahun ke depan dulu, kira-kira Tasya menggambarkan memiliki impian dan imajinasi seperti apa sih? Untuk 5 tahun ke depan pastinya tetap pengen bernyanyi, terus tapi nggak pengen bernyanyi aja, pengennya kayak punya usaha lainnya. Gitu. Apa tuh? Jadi karena mamahku tuh juga suka masak, aku juga kadang suka bantu mama, jadi pengennya kayak punya rumah makan gitu sama mama. Jadi rumah makan keluarga gitu ya. Jadi emang agak melenceng sedikit ya. Tapi pengennya bisa punya usaha lain selain bernyanyi. Dan tentunya sama kayak Kak Hifni, pengen punya album yang bisa dinikmati sama teman-teman yang ada di mana aja. Mana aja ya. Sebenarnya itu agak nyambung loh, Tasya. Kalau misalnya punya rumah makan, nanti ada hiburannya kamu sendiri yang nyanyi, bisa kan? Juga, ya kan? Nanti di situ sekalian bisa kamu bikin panggung, bikin les vokal jadi panjang, bisa, ya kan? ya. Jadi sebenarnya nggak melenceng amat, masih dekat. Nah, tapi kalau dari Tasya sendiri juga, Tasya juga ikutan bikin konten nggak sih mengenai nyanyiannya Tasya, cover lagunya Tasya di sosial media? Ada Kak. Jadi karena belum 1 tahun ini memulai live streaming. Aku juga memulai rajin buat konten tentang nyanyi, bukan tentang nyanyi tapi cover lagu, gitu, ya. Oke. Nah, dari sepanjang perjalanan kalian berdua yang udah sejauh ini, kira-kira apakah kalian udah pernah melakukan duet ataupun kolaborasi dengan penyanyi yang jauh lebih terkenal dibanding kalian, atau belum? Atau adakah cerita mungkin sebenarnya dulu udah pernah sih Kak, tapi umurnya masih 5 tahun, jadi belum inget atau belum katam nyanyinya. Udah pernah belum di tahap seperti itu? Kalau aku sih belum pernah ya Kak ya. Oke. Cuman kalau lomba-lomba dijuriin sama juri-juri artis, pernah beberapa kali kayak dijuriin sama Joy Tobi gitu. Oke. Kalau Tasya? Kalau Tasya alhamdulillahnya udah pernah Kak, karena dulu udah pernah ikut ajang juga di salah satu stasiun TV juga. Di situ juga pernah kolaborasi sama artis terkenal juga, pernah. Terus waktu itu pernah jadi backing vokalnya Titi DJ di weddingan. Wow, keren-keren. Itu gimana rasanya? Seneng banget karena bener-bener mereka tuh bukan yang kayak kita lihat di TV kayak ngiranya kayak aduh sombong gak ya kalau ketemu. Ternyata enggak, mereka kayak yang malah nanyain nama kita, disebutin juga kayak backing vokal gitu. Jadi kayak seneng banget. Oke, nah untuk menyemarakan hati mereka berdua, mari kita undang Raisa dan Afgan. Ya, tapi itu bohong. Gak ada ya pemirsa, gimmick aja. Ini kita ceritanya kaget kan, tapi ya kaget. Doakan ya, semoga nanti kita bisa undang beneran gitu kan, atau kalian nanti bertemu gitu kan. Oke deh. Nah, setelah melakukan bincang-bincang ini, pastinya juga para pemirsa penasaran lagi kan mengenai skill menyanyi kalian gitu kan. Sekarang kita masuk ke sesi quiz. Oke, ini kita akan melakukan game singkat aja. Jadi caranya ialah aku akan menyebutkan satu kata. Nanti silahkan kalian berdua melanjutkan kata tersebut menjadi sebuah nyanyian gitu ya. Cobain aja satu-satu duluan gitu kan. Jadi langsung dinyanyiin aja. Kira-kira lagunya apa yang tercetus lewat pemikiran kalian pertama kalinya. Oke, siap ya? Siap ya? Boleh tunjuk tangan dulu ya, yang siap jawab tunjuk tangan langsung gitu. Oke, kata pertama, dunia. Langsung. Di dunia tipu-tipu, kamu tanpa aku bertumbuh. Backing vokal ya kan, biar panjang. Oke, 1-0. Lanjut. Kata kedua. Mimpi. Nah, oke. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Oke. Udah satu sama nih ya. Kita lihat lagi berikutnya. Kata berikutnya adalah semangat. Ini mungkin nggak sepop itu. Nah, coba. Oh, ini nih.
semangatku tak akan Oke, pernah. iya. Oh, oke. Ingin all day long. Oke, 2-1. Tadi padahal di bayangan aku tuh yang ini loh, yang semangat-semangat. Oke. Semangat semangat oke oke semangat semangat oke. Bukan pop banget kan? Makanya aku kayak kayaknya bukan pop gitu. Oke. Kata berikutnya, burung. Iya, Tasya. Burung camat tinggi melayang bersautan di balik awan. Gitu. Oke, kirain mau dilanjutin sampai tutup segmen, nggak apa-apa sih. Enak juga sih ya, kalau kita kan kebetulan nggak ada ini nih home bandnya kan, jadi ditutup dengan suara kalian gitu. Oke, udah berhubung 2 sama, 1 kata terakhir. Mati lampu. Ini heboh ya lagi. Iya. Seperti mati lampu. suara nggak sih? Oh boleh. Oke. Boleh. Gimana seberapa? Mau ini suara 1, suara 2. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku tanpamu, ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Oke. Udah sampai situ aja. Padahal berharap lebih panjang lagi. Oke deh. Nah, kira-kira itu tadi kita udah main sedikit games dan tentunya semoga para pemirsa juga sudah cukup terhibur dan pastinya para pemirsa ini juga sudah cukup yakin mengenai kualitas dari Tasya maupun Hifni. Semoga kalian akan diberikan hasil yang terbaik menjelang grand final nantinya. Tapi sebelum menutup sesi kita pada kali ini, aku mau tahu banget sih, sebenarnya dari tadi udah aku pikirin, tapi kayaknya enakan kalau ditanya di menjelang closing gitu. Siapa sih saingan terberat kalian? Kan kalian ini udah, kan nanti kan winnernya 1 cewek 1 cowok kan, 1 putra 1 putri. Jadi kan kalian berdua tidak berkompetisi secara langsung. Nah, berarti kan kalau dari putri siapa, dari putra siapa? Tenang, ini akan tayang setelah nanti grand final. Siapa nih kira-kira? Jawaban yang sesungguhnya atau jawaban diplomatis? Yang sesungguhnya, karena ini bukan TV dan bukan di atas panggung. Oke. Tasya mau sebut? Kalau Oke, aku dulu. Sebenarnya semuanya itu memiliki karakter masing-masing ya. Tapi menurut aku dari berdasarkan komentar juri kemarin, berdasarkan dari komentar teman-teman aku, terus coach aku dan lain-lain, mereka mengatakan bahwa saingan aku adalah perwakilan dari RRI Jakarta. Oh, oke. Yang depannya A ya, kalau aku nggak salah. Apa? bukan S. Jadi Jakarta. Oh, S. Oke, S. Oke. Nggak apa-apa. Lanjut. Kalau dari Tasya. Kalau Tasya juga sama, sebenarnya semuanya 5 finalis perempuan ini sangat keren-keren. Tapi benar juga dari penilaian juri kemarin, emang Tasya juga salah satu favorit temannya Tasya, Kak Rara dari Bukit Tinggi. Gitu. Oh, dari Bukit Tinggi. Karena Oke. Tasya juga senang banget sama suaranya Kak Rara. Oke, nah terakhir lagi deh, tapi aku mau tahu juga menurut kalian apa sih winning point atau unique selling point-nya dari mereka berdua ini? Yang membuat berbeda dengan kalian. Jadi apa keunggulan kalian, apa keunggulan mereka? Justru kalau aku tuh sama Steven itu gini Kak, aku melihat Steven dia itu mempunyai musikalitas yang cukup tinggi karena dia bisa ngulik lagu, dibuat stylenya sendiri dan itu mirip sama aku. Jadi karena kita memiliki kemiripan bisa aransemen gitu, makanya aku bilang kalau dia ini salah satu saingan yang Terberat. cukup berat. Oke, kalau dari Tasya? Sama juga loh sebenarnya Kak, karena suaranya Kak Rara tuh unik. Oh, Jadi oke. suaranya Tasya juga lumayan ada warnanya juga tersendiri. Kak Rara juga punya warna tersendiri, jadinya mungkin menurutku kita sama-sama unik gitu. Oke, tapi kalian berdua tetap optimis dong. Pasti. Udah sampai di Jakarta, udah 5 besar, tetap optimis dan semangat kan? Iya. Oke, luar biasa. Aku doakan hasilnya yang terbaik. Balik lagi, kalau misalnya memang rezeki,
tidak akan kemana, ya kan? Oke, baiklah pemirsa, begitu banyak inspirasi dan juga pelajaran yang bisa kita dapatkan dari perbincangan kita singkat pada kesempatan kali ini. Ternyata di balik suara yang indah tentunya ada perjuangan, air mata, doa, harapan, dan perjalanan yang begitu panjang dari awal mereka kecil bahkan hingga sampai dengan hari ini. Namun tentunya menyanyi bukan hanya memberikan pesan mengenai suara yang untuk didengar oleh masyarakat, namun juga mengenai kerja keras dan kejujuran terhadap diri sendiri. Semoga perjalanan mereka di Bintang Radio Republik Indonesia tahun ini mampu membuahkan hasil yang terbaik dan tentunya dapat menjadi contoh bagi teman-teman dimanapun kita berada, baik itu dari sisi skill menyanyi mereka maupun dari perjuangan mereka hingga mereka bisa berada di posisi mereka saat hari ini. Untuk itu terima kasih kepada Tasya dan tentunya terima kasih banyak kepada Hifni. Semoga kita semua selalu diberikan yang terbaik dalam hidupnya. Untuk itu akhir kata saya Priska Priscilla mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa pada bincang spesial berikutnya hanya di Simpo TV.